Bab 1031. Hah? Apa yang terjadi di sini? Mandy Zimmer menjelaskan situasi tentang seseorang yang memperdagangkan sewa gedung perkantoran selama 10 tahun untuk sebuah villa. Harvey, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa villa itu gratis? Anda tidak menyimpan uangnya sesudahnya, bukan? Tanya Mandy. Tidak perlu bertanya. Dia menyimpan uangnya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memiliki $900 di sakunya, apalagi 900.000 untuk sebuah mobil. Sepertinya Lilian Yates mengerti apa yang telah terjadi. Lilian ingin menamparkan Harvey di wajahnya, tetapi dia akhirnya menahannya karena Harvey menghabiskan uangnya untuk Mandy. Mandy menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memijat pelipisnya segera setelah itu. Orang lain mungkin tidak keberatan Harvey menyimpan uangnya. Tapi Mandy ingin membalas budi kepada orang itu entah bagaimana, dan sepertinya Harvey telah merusak kesempatan itu. Dia berpikir bahwa suaminya telah membaik sejak saat itu, tetapi dia merasakan sedikit kekecewaan sekali lagi. Melihat ekspresi Mandy, Harvey tahu bahwa dia hanya akan lebih kecewa jika dia terus menjelaskan. Dia hanya bisa menjaga ibu. Mandy masih marah pada Harvey keesokan harinya. Dia pergi ke perusahaannya bahkan tanpa berbicara dengan Harvey. Ketika dia tiba, dia mendapat berita. Lokasi konstruksi sedang dalam masalah. Para pekerja proyek Silver Nimbus Mountain Resort telah bekerja lembur selama beberapa hari terakhir untuk bergegas menuju kemajuan. Karena itu, Mandy Zimmer bahkan membayar biaya lembur. Tapi ada yang tidak beres di suatu tempat. Departemen terkait pergi untuk memeriksa lokasi konstruksi dan mengatakan bahwa kualitas pekerjaan di bawah standar. Proyek Silver Nimbus Mountain Resort memiliki masalah kualitas yang parah. Mustahil. Tim konstruksi ini top of the line di seluruh negeri. Agen desain profesional juga membuat desainnya, dan bahannya juga berkualitas bagus. Kami sedang membangun proyek sesuai dengan villa-villa berperingkat teratas. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apa yang salah? Setelah mendapatkan berita itu, semua orang di Silver Nimbus Enterprise benar-benar terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mandy memijat pelipisnya, lalu menghela napas. Seseorang mencoba menjebak kita. Mandy merasa seperti dia mengerti apa yang sedang terjadi. Karena Oscar Armstrong, proyek Silver Nimbus Mountain Resort sempat cukup populer. Tetapi dalam keadaan seperti itu, wajar jika para pesaingnya cemburu. Yang disebut masalah kualitas ini mungkin seseorang yang mencoba membuat berita palsu. Mandy bahkan sudah memikirkan beberapa tersangka. Tapi sebelum Mandy bisa mulai menangani situasinya, berita telah menyebar kemana-mana seperti api. Setiap outlet berita besar sudah mulai menyebarkan berita. Villa yang dibeli Oscar Armstrong di Silver Nimbus Mountain Resort memiliki masalah kualitas yang parah. Bahan baku yang lebih rendah digunakan dalam kemajuan proyek, dan pekerja konstruksi sangat dirugikan karena villa-villa runtuh. Yang disebut Silver Nimbus Mountain Resort adalah tempat terbaik untuk mengistirahatkan tubuhmu. Atau hanya proyek jerigen. Segala macam berita telah menyebar, dan Bakwood mendidih. Aman untuk mengatakan bahwa bahkan negara khas sedikit mendidih. Karena Oscar sebelumnya, bahkan orang-orang dari tempat seperti Walsing dan Mordu datang untuk membeli villa dari Gunung Silver Nimbus dengan koneksi mereka. Aman untuk mengatakan bahwa Silver Nimbus Enterprise telah menjadi pemula baru di real estate Bakwood karena ini. Dilihat dari perkembangannya, tidak akan ada masalah untuk saat ini untuk mendaftarkan properti. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa akan ada masalah besar hanya dalam beberapa hari. Apa? Ketakutan terbesar dalam bisnis konstruksi. Itu akan menjadi reputasi yang buruk. Jika semua orang berpikir bahwa perusahaan menggunakan bahan yang cacat, mereka akan selesai. Bab 1022. Pukul 10 pagi. Manajemen perumahan dan sistem keamanan Bakwood telah mengambil tindakan. Bahkan beberapa manajer di tim konstruksi langsung dibawa pergi oleh polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan.
Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa semua kredensial perusahaan akan dicabut dan menghentikan semua operasi perusahaan. Ketika berita itu menyebar, perusahaan Silver Nimbus lumpuh. Mandy Zimmer sedang dalam rapat perusahaan. Semua orang sedang menyusun strategi, tetapi pintu ruang pertemuan ditendang dengan keras pada saat ini. Siapapun yang bertanggung jawab, silakan ikut kami. Kami adalah gugus tugas yang dibentuk oleh beberapa sistem penting untuk menyelidiki situasi perusahaan Anda. Pria yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah komandan kedua dari kantor polisi umum South Light, Alex Swift. Dan orang-orang yang datang bersamanya berasal dari sistem manajemen perumahan South Light, sistem keamanan, dan sebagainya. Masing-masing dari mereka adalah karakter yang sangat profesional dan besar di departemen khusus mereka. Aman untuk mengatakan bahwa situasi resor Gunung Silver Nimbus melibatkan kepentingan banyak orang. Bahkan beberapa karakter besar di Walsing secara terang-terangan atau diam-diam memperoleh hak untuk membeli rumah melalui koneksi. Deposito mereka juga sudah dibayar. Sekarang setelah kejadian besar seperti itu terjadi, pemerintah South Light harus mengirim satuan tugas untuk memberikan pernyataan kepada karakter besar. Jelas bahwa Mandy tidak berpikir bahwa hal-hal akan meningkat sejauh ini. Dia hanya bisa tanpa sadar berdiri dan bertanya, "Saya Mandy Zimmer, CEO Silver Nimbus Enterprise." Alex Swift kemudian menjawab dengan wajah tanpa pamrih, "Saya ketua tim gugus tugas ini, Alex Swift dari kantor polisi umum South Light. Saya di sini untuk memberitahu Anda. Kami menduga bahwa Silver Nimbus Enterprise menggunakan material yang lebih rendah untuk keuntungan Anda dan untuk mempercepat kemajuan, menyebabkan kerusakan besar. Kami tidak. Bahan yang kami gunakan adalah yang terbaik." Mandy langsung membantahnya. "Terbaik? Lalu mengapa sebuah bangunan di lokasi konstruksi roboh? Anda mengatakan kepada saya bahwa seseorang dengan sengaja menyebabkan itu terjadi." Petik 2. Alex bertanya sambil menatap Mandy dengan dingin. "Kami juga tidak tahu, tetapi bisakah Anda memberi saya sedikit waktu untuk menghormati paman saya, Keith Yates? Saya akan menyelidiki situasinya secara menyeluruh dan memberi Anda pernyataan yang adil." Petik 2. Mandy bingung. Dia harus menyebutkan Keith Yates pada saat itu. "Keith Yates adalah pamanmu?" Alex bertanya tanpa sadar. Tapi dia tertawa dingin setelah beberapa saat. "Keith Yates adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri di pemerintahan. Saya akan jujur dengan Anda. Dia menangani urusan besar ini. Dia sudah memberitahuku tentang itu. Semua manusia sama di mata hukum. Tidak peduli siapa yang melakukan hal keji ini, kami akan menyelesaikan ini secara hukum. Itulah mengapa saya meminta Anda semua di Silver Nimbus Enterprise untuk bekerja sama dalam penyelidikan, terutama departemen yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan materi. Ikut dengan kami ke kantor polisi segera." Karyawan Silver Nimbus Enterprise semua menggigil ketakutan setelah mendengar kata-kata Alex. Mereka di sini untuk mendapatkan uang dari perusahaan itu sendiri, tetapi mereka bahkan mungkin dijebloskan ke penjara bahkan sebelum mereka bisa mendapatkan uang. Semua orang ketakutan. Wajah Mandy memburuk dan menjawab, "Pemimpin tim Swift, saya harap Anda dapat mengungkap kebenaran. Orang-orang di perusahaan tidak memiliki kesalahan sama sekali. Itu termasuk bahannya juga. Bahkan senior Oscar Armstrong membeli properti di sini. Bagaimana kita berani menggunakan bahan yang lebih rendah? Seseorang pasti telah menjebak kita kali ini. Anda harus memberi kami keadilan." Petik 2. Tak seorang pun akan membeli apapun dari mereka, tidak peduli seberapa bagus tempat dan iklan mereka. Itu bahkan akan menyebabkan gelombang orang yang meminta pengembalian uang atas pesanan rumah mereka, segera menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan manapun. Bab 1033. Apakah begitu? Bisakah Anda menjamin bahwa materi tidak memiliki masalah sama sekali? Kamu harus tahu bahwa situs konstruksimu menggunakan 10 ton bahan setiap hari. Bisakah Anda, CEO, bahkan mengawasi semua orang setiap hari? Mengenai senior Oscar Armstrong,
apakah karena Anda tahu bahwa dia membeli properti di sini sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk menjualnya? Itu sebabnya Anda mencoba mengambil jalan pintas dan mendapatkan uang kotor. Sudah kubilang, ada banyak orang yang memesan villa darimu. Jika kami menemukan bahwa ada masalah kualitas dengan rumah Anda akan selesai. Anda melakukan hal yang sama dengan menyinggung banyak hal besar. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk berada di lingkaran bisnis lagi. Alex Swift tertawa dingin saat menyampaikan pidatonya, membuat wajah Mandy Zimmer kehilangan semua warna. Dia tahu bahwa menyangkal pada saat ini adalah sia-sia. Karena sesuatu memang terjadi di lokasi konstruksi. Pada saat ini, orang-orang dari kantor polisi Backwood datang. Siapa orang yang bertanggung jawab atas semua ini? Kami menerima laporan anonim bahwa Silver Nimbus Enterprise telah mengabaikan kehidupan manusia, memberikan keluarga korban $150.000 untuk menutupi masalah kualitas, berharap keluarga tidak menyebabkan keributan besar. Mereka tidak mematuhi hukum. Apa? Mandy tercengang dengan label besar di kepalanya saat itu. Kapan dia bahkan meminta seseorang untuk memberikan uang kepada orang-orang? Di samping, Alex tersenyum dingin dan berkata, "Aku mengerti. Tidak heran Anda dapat bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada masalah dengan kualitas Anda. Kamu sudah mengirim orang untuk menyuap keluarga korban untuk mencoba dan menutupi kebenaran." Mandy menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak mengirim siapapun." "Lalu siapa ini?" Polisi dari kantor polisi Backwood mengeluarkan teleponnya, lalu memutar video. Orang dalam video itu memberikan sekarung uang tunai kepada pria di tempat tidur yang sakit. Mandy melihat lebih dekat, di Save.org, lalu duduk di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Lillian Yates. Orang yang memberikan uang itu tidak lain adalah Lillian, yang berarti bahwa Mandy tidak terbantahkan. Lillian mungkin ingin membantu Mandy menyelesaikan masalah setelah mendengar berita itu. Tetapi seseorang telah merekam semuanya pada saat itu. Baca novel gratis hanya di situs ini tanda pagar di Save.org. Ini adalah bukti kuat. Bukan hanya kualitasnya yang rendah, tetapi Anda juga mencoba menyuap keluarga korban. Perusahaan seperti ini seharusnya bangkrut. Begitu berita itu menyebar, perusahaan real estate lokal di Backwood mengincar Silver Nimbus Enterprise. Itulah mengapa untuk sementara waktu, seruan marah terdengar di mana-mana. Seluruh bisnis untuk Silver Nimbus Enterprise juga sangat terpengaruh. Bahkan orang-orang dengan cepat menghancurkan kantor penjualan yang baru saja direnovasi. Orang-orang yang berlomba-lomba membeli rumah semuanya menginginkan pengembalian uang. Untuk sementara waktu, departemen penjualan membuat mereka bingung. Selain itu, bahkan Oscar Armstrong sangat terpengaruh. Beberapa media bahkan mengatakan bahwa Oscar menerima biaya dukungan yang sangat besar. Itu sebabnya dia memerankan adegan itu saat itu. Dia tahu ada masalah kualitas dengan resor Gunung Silvero Nimbus, tapi dia tetap menyebutnya sebagai tempat terbaik untuk mengistirahatkan tubuhnya dan berpura-pura membeli villa. Dia hanya bekerja sama dengan Silver Nimbus Enterprise untuk meningkatkan proyek. Benar-benar tidak tahu malu. Bab 1034. Segera, Alex Swift membawa Mandy Zimmer bersamanya untuk bekerja sama dalam penyelidikannya. Seluruh manajemen dan operasi perusahaan telah mengalami kekacauan total. Situasinya benar-benar mengerikan. Pada saat yang sama, biasanya, Oscar Armstrong masih berkunjung. Dia tidak pergi selama beberapa hari terakhir. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tiba-tiba, beberapa suara bergema di lorong. "Apa yang terjadi di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu perlu diam di rumah sakit?" Oscar Armstrong memberi isyarat kepada seorang perawat di sampingnya untuk melihat apa yang terjadi di luar. Tetapi pada saat ini, beberapa orang bergegas ke ruangan. Mereka adalah jurnalis media. "Armstrong Senior, kami mendengar bahwa Anda telah menerima biaya dukungan senilai jutaan dolar untuk berakting dengan mereka di lokasi konstruksi. Apakah itu benar? Kamu sudah tahu bahwa ada masalah kualitas dengan resor Gunung Silver Nimbus. Benarkah itu?"
Tapi kamu masih memilih untuk menjadi juru bicara mereka karena uang, dan kamu memilih cara itu untuk membuat resor Gunung Silver Nimbus lebih populer. Tapi ada yang salah dengan proyek yang dipenuhi jerigen karena mereka mempercepat kemajuan. Dan ada konsekuensi yang parah karena ini. Apa pendapat Anda tentang ini? Petik 2. Pada saat ini, mikrofon jurnalis ditempatkan tepat di depan wajah Oscar. Ini adalah berita besar, dan akan meledak. Para jurnalis tidak menghormati Oscar sebagai puncak profesi medis. Mereka hanya ingin terkenal. Beberapa keluarga datang pada saat ini, lalu menunjuk hidung Oscar sambil memarahinya. Oscar Armstrong, bajingan. Jika bukan karena Anda pergi ke lokasi konstruksi, anak saya akan baik-baik saja. Anda tahu bahwa ada masalah kualitas, tetapi Anda tidak menghentikan proyek, namun Anda terus mengiklankannya. Anda mengabaikan kehidupan manusia di sini. Petik 2. Orang-orang sepertimu telah dibutakan oleh uang. Kamu tidak layak dengan jas putih yang kamu kenakan. Segera, tidak hanya keluarga mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitar, tangisan kemarahan mereka tidak berhenti juga. Mereka semua termotivasi oleh orang lain. Mereka berpikir bahwa Oscar Armstrong harus mengambil tanggung jawab besar untuk urusan ini. Apa yang terjadi di sini? Oscar tercengang. Armstrong Senior, villa yang Anda beli telah runtuh ketika dibangun di tengah jalan tadi malam. Beberapa pekerja terkubur di bawah reruntuhan. Meskipun mereka semua diselamatkan dari puing-puing, satu pekerja terluka parah, dan pekerja tersebut saat ini dirawat di rumah sakit ini. Situasinya mengerikan, perlu melakukan operasi kraniotomi sesegera mungkin. Jika tidak, dia memiliki kemungkinan mati. Petik 2. Seorang dokter dengan cepat berjalan ke depan dan memberitahu Oscar apa yang terjadi. Apa hal ini terjadi? Petik 2. Oscar segera berdiri. Atur operasinya, Stat. Aku akan melakukannya sendiri. Mata para dokter dan perawat berbinar setelah mendengar kata-kata itu. Tak seorang pun di rumah sakit rakyat Bakwood yang berani melakukan operasi ini. Tetapi dengan Oscar melakukan operasi sendiri, operasi itu mungkin. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa keluarga yang hadir mulai memarahinya sambil menunjuk tepat ke hidungnya. Kamu bajingan yang tidak peduli dengan kehidupan manusia. Jangan berani-berani menyentuh anakku. Ya, suami saya berada di ranjang kematiannya. Tetapi Anda bekerja sama dengan Silver Nimbus Enterprise untuk menyembunyikan kebenaran. Tentunya Anda hanya akan membunuhnya di meja operasi. Petik 2. Anda dapat melakukan apa saja jika melibatkan uang. Tidak ada etika medis dengan Anda lagi. Kami tidak mempercayaimu. Kami tidak ingin Anda melakukan operasi. Kami ingin Anda membayar dengan nyawa Anda. Keluarga-keluarga itu gelisah. Seseorang bahkan mengambil asbak dan menghantamkannya ke kepala Oscar. Adegan itu dalam kekacauan total pada waktu itu. Oscar lamban. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini selama bertahun-tahun di bidang medis. Bab 1035. Oscar Armstrong adalah orang top di bidang medis. Biasanya, ketika dia ingin melakukan prosedur, banyak karakter besar akan berlutut untuk memohon padanya. Tapi seseorang tidak percaya padanya hari itu. Sebaliknya, mereka ingin dia membayar dengan nyawanya. Bahkan Oscar tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Yang paling penting adalah dia paling mempercayai Harvey York. Dia adalah kepala instruktur untuk Kamp Pedang, sebuah mitos yang bertahan melawan 5 negara terkuat sendirian, benar-benar sebuah legenda. Bagaimana mungkin orang seperti itu menggali kuburan yang dalam seperti ini? Dan dengan kekayaan pria itu, apakah dia bahkan membutuhkan istrinya untuk melanjutkan proyek yang dibuat-buat hanya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang? Tidak, tidak perlu. Kekayaan pria itu bisa menyaingi negara. Dia bahkan tidak akan memperhatikan jumlah uang yang begitu sepele. Tanpa berpikir dua kali, Oscar dengan marah membanting dinding dengan tangannya dan berseru, "Diam. Saya akan memberi semua orang pernyataan yang adil tentang ini. Bawa pasien ke ruang operasi."
Saya sendiri yang akan melakukan operasi padanya. Jika dia mati karena luka parah, aku akan membayar dengan nyawaku. Segera, keluarga ditarik oleh dokter dari rumah sakit. Beberapa perawat dengan kikuk mengantarkan pasien ke ruang operasi. Oscar menuju ke dalam untuk melakukan operasi pada pasien itu sendiri. Situasi meningkat setelah berita itu menyebar. Semua orang tahu bahwa Oscar Armstrong jarang tampil belakangan ini. Media mengira dia mulai tampil lagi untuk pekerja yang terluka karena dia bersalah. Pada saat yang sama, ketika Oscar menyelamatkan seseorang, situasinya meningkat pesat. Kerumunan yang disimpan dalam kegelapan disiapkan untuk menimbulkan keributan di resor Gunung Silver Nimbus. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Yates, Nenek Yates dan Keith Yates sedang duduk bersama dengan yang lainnya. Ada seorang pria di sebelah kanan mereka. Dia tersenyum sambil berdiri di sana. Jika Mandy Zimmer hadir, dia harus dapat mengenali bahwa dia adalah wakil direktur Departemen Proyek untuk Regency Enterprise, Grant Bright, pria yang mengendarai BMW seri 7. Keith memandang Grant dan berkata, "Oh, Grant. Bisakah kita mendapatkan perusahaan dengan cara ini?" Petik 2. Nenek Yates juga agak ragu-ragu. Situasi telah meningkat jauh di luar imajinasi mereka. Grant kemudian tersenyum dan menjawab, "Nenek, Pastor Keith, yakinlah. Saya telah berada di industri real estate backwoods selama bertahun-tahun untuk alasan yang bagus. Saya mengirim seseorang untuk menukar pasir sungai dengan pasir laut. Dia sudah pergi dengan uang yang kukirimkan padanya. Lagi pula, siapa sangka 1 ton pasir laut sudah cukup untuk membuat keributan besar. Selain itu, peralatan pengawasan di lokasi konstruksi semuanya hancur. Itu sebabnya polisi tidak pernah bisa menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa maju kepolisian. Tapi jika itu masalahnya, Mandy akan dipenjara, bukan?" Keith mengerutkan kening saat dia mengajukan pertanyaan. Grant tersenyum. "Pastor Yates, bukankah ini tujuan kita? Ketika itu terjadi, Anda akan dapat menggunakan pengaruh Anda di pemerintahan dan mencoba untuk meredakannya. Tentu saja, syaratnya adalah membiarkan Mandy membeli saham dari keluarga Yates. Dengan ini, kendali Silver Nimbus Enterprise hanya akan mendarat di pangkuan keluarga Yates." Keith sedikit mengernyit. Jika keadaan meningkat, akan sulit untuk mengendalikannya. Grant tersenyum dan menjawab, "Yakinlah, Pastor Yates, saya akan memiliki cara untuk mengendalikan semuanya. Karena Anda meminta saya untuk sesuatu, saya akan melakukannya dengan rapi. Tidak akan ada masalah. Yang perlu Anda lakukan di sini adalah memperhatikan Sky Corporation dan tidak membiarkan Sky Corporation campur tangan. Jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Lagi pula, Pangeran York bukanlah pria yang bisa dianggap enteng." Bab 1036. Keith Yates mendengus, beraninya dia. Pangeran York atau bukan, masalah ini telah meningkat sedemikian rupa sehingga bahkan Oscar Armstrong pun terlibat. Banyak bangsawan dari Walsing, Mordu, Golden Sands, dan tempat lain memperhatikan masalah ini. Sheldon Xavier sendiri tidak bisa ikut campur, apalagi Pangeran York. Kecuali seseorang dapat memberikan bukti bahwa Mandy Zimmer tidak bersalah, dia tidak perlu keluar. Seluruh keluarga Yates menertawakan kata-kata Keith. Leighton tersenyum. Mandy masih terlalu muda. Setelah kejadian ini, dia akhirnya akan mengerti betapa pentingnya memiliki dukungan. Tanpa keluarga Yates di belakangnya, dia bukan apa-apa. Keith mengerutkan kening. "Menurut pendapat saya, kita harus membiarkan dia tinggal di perusahaan selama beberapa tahun lagi. Bukankah lebih baik jika kita mengambil alih seluruh Silver Nimbus Enterprise saja?" Nenek Yates menjawab dengan acuh tak acuh, "Mandy masih agak cakap. Kami semua di sini tidak memiliki pengalaman dalam bisnis ini. Kami mungkin tidak dapat menghasilkan keuntungan apapun." Petik 2. Membiarkan Mandy menjadi boneka kita tidak terlalu buruk. Dia bisa membantu keluarga kita menghasilkan lebih banyak lagi. Semua orang mengangguk setuju. Bagaimanapun, keluarga Yates pertama kali dimulai oleh pemerintah.
Ketika datang ke dunia bisnis, mereka tidak memiliki keuntungan apapun. Grand Bright menyeringai. Nyonya Yates, Tuan Yates. Anda tidak lupa apa yang saya minta tentang kerja sama kita kali ini, kan? Petik 2. Nenek Yates menatap Grand dalam-dalam. Jangan khawatir. Kami akan melakukan seperti yang kami janjikan. Selama kami Yates dapat mencapai tujuan kami akan membuat Mandi menceraikan sampah itu dan membiarkanmu menjadi menantu kami. Kami juga akan memberi Anda 10% saham Silver Nimbus Enterprise. Sejak saat itu, kita akan menjadi keluarga. Grand berkata dengan dalam, kalau begitu. Senang bertemu denganmu, Paman dan Nenek. Hahaha. Kami adalah keluarga. Sebuah keluarga. Semuanya tertawa. Mandi akan menyerah sekarang karena mereka memiliki calon menantu yang telah berkecimpung di industri real estate selama bertahun-tahun. Saat pertemuan keluarga usai, tanya Yates mengungkapkan keraguannya. Sayang, bukankah kita terlalu kejam pada Mandi? Terlepas dari segalanya, dia masih keponakan kita. Petik 2. Leighton mencibir. Huff. Terlalu kejam. Mungkinkah dia seperti sekarang ini tanpa keluarga Yates? Nenek Yates memberi Mandi kesempatan, tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Dia bahkan memprovokasi Nenek Yates menggunakan cara yang naif dan pindah ke gedung perkantoran kelas atas. Dia pantas berakhir seperti ini. Sayang, kita harus memanfaatkan kesempatan kali ini. Silver Nimbus Enterprise terlalu berharga. Kami harus mengakuisisi setidaknya 10% saham setelah kami mengakuisisi perusahaan. Jika kita berhasil, kita dapat menikmati kemakmuran dan kekayaan yang cukup untuk paruh kedua hidup kita. Anda dapat membeli semua barang mewah yang Anda inginkan sebelumnya sesuai keinginan Anda, villa, mobil mewah. Mata Tanya berbinar ketika dia mendengar kata-kata Leighton. Hati nurani yang langka yang telah dia tunjukkan sebelumnya terlupakan dan ditinggalkan. Hehehe, pasangan itu menyeringai licik. The Yates tidak memiliki rasa moral. Untuk mendapatkan Silver Nimbus Enterprise, mereka rela membuang semua kemiripan kasih sayang keluarga. Siapapun yang menghalangi jalan mereka untuk kemuliaan pasti akan hancur. Bahkan jika pihak lain adalah kerabat, mereka tidak akan mengindahkan dan membunuh dengan darah dingin. Bab 1037. Keluarga Yates telah menyiapkan berbagai persiapan. Di sisi lain, keluarga Mandi telah jatuh ke dalam keadaan putus asa, ketidaksabaran dan kecemasan karena penangkapan Mandi. Harvey, yang berada di Sky Corporation, segera menerima berita itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan berani menargetkan Mandi dan Silver Nimbus Enterprise tepat di bawah hidungnya. CEO York, menurut informasi yang saya temukan, kemungkinan besar kejadian kali ini terkait dengan perusahaan kabupaten. Ivene berseru dengan cemberut, tangannya menggenggam beberapa dokumen. Meskipun dia tidak masuk kerja baru-baru ini karena berbagai masalah dengan keluarga Xavier. Saat dia menemukan sesuatu telah terjadi pada Mandi, dia mengabaikan urusannya dan buru-buru kembali ke kantor. Selain BUMD, saya curiga ada juga aparat pemerintah yang mengontrol semuanya dari balik layar. Jika tidak, media dan orang-orang tidak akan bereaksi secepat ini. Hal tersulit saat ini adalah menemukan kebenaran. Semua petunjuk berharga kami kemungkinan buntu. Ivene terus membolak-balik dokumen, tetapi akhirnya putus asa. Harvey menghabiskan waktu sejenak untuk merenung sebelum dengan cepat memanggil Tyson Woods untuk memberikan tugas. Beberapa hal tidak dapat dilacak melalui pemerintah atau komunitas bisnis. Namun, jalan-jalan mungkin memberikan beberapa wawasan. Saat itu, Ray menelepon. CEO York, kami berada di lokasi konstruksi sekarang, tetapi tampaknya, seseorang telah menghancurkan rekaman sistem sirkuit tertutup. Harvey menarik napas dalam-dalam. Seseorang merencanakan sesuatu, dan dia tidak ingin kita tahu. Dia telah melakukan sesuatu pada lokasi konstruksi Silver Nimbus Mountain Resort. Ray, apakah ada cara untuk mengekstrak data video dari perangkat yang rusak? Aku akan berusaha, tapi aku tidak bisa menjamin apa-apa,
jawab Ray dari seberang telepon. Lakukan secepat mungkin, perintah Harvey. Jika tidak ada yang berhasil, biarkan Ethan mencari beberapa profesional dari militer untuk membantu mengekstrak data. Aku datang sekarang. Segera, Harvey tiba di lokasi konstruksi. Profesional yang dikirim oleh Ethan juga telah tiba. Meskipun demikian, perangkat telah rusak parah tadi malam. Meskipun telah menggunakan berbagai cara teknis, mereka tidak dapat memulihkan konten di dalamnya. Harvey berpikir sejenak. Ayo pergi ke kantor polisi Bakwood. Mereka harus memiliki pemantauan jalan penuh. Mengambil rekaman dari bagian jalan yang relevan akan membantu dalam menemukan kebenaran. Harvey dan Ray dengan cepat menuju ke kantor polisi, berharap untuk memeriksa CCTV. Sayangnya, tidak satupun dari mereka mengantisipasi bahwa ruang pengawasan dijaga oleh beberapa inspektur dengan senjata dan peluru tajam. Tidak ada yang diizinkan masuk. Ray melangkah maju dan berkata, "Saya Ray Hart dari Sky Corporation. Kita perlu memeriksa rekaman tadi malam dari stasiun ini." "Tidak, kami tidak peduli dari mana Anda berasal. Tidak ada yang bisa memasuki tempat ini kecuali tim operasi khusus di provinsi ini." Ternyata, pihak lain selangkah lebih maju dan berharap Harvey dan rekannya akan datang untuk memeriksa rekaman dari kantor polisi di daerah itu. Karena itu, mereka meminta agar tidak ada yang bisa memasuki ruang pengawasan. Harvey mengerutkan kening. Dia memutuskan untuk menyerah untuk sementara waktu dan kembali ke lokasi konstruksi untuk memeriksa gedung tempat kecelakaan itu terjadi. Namun, dia tidak menyangka bahwa tempat ini akan dikunci juga. Tidak ada yang bisa masuk kecuali tim operasi khusus di provinsi itu. Seluruh situasi membuatnya merasa curiga. Dia tidak mengabaikan instingnya dan segera menghubungi komandan pertama di Bakwood, Yul Graham. "Graham, saya perlu memeriksa rekaman dari kantor polisi Bakwood, terutama yang berada di area di luar resor Gunung Silver Nimbus. Juga, aku harus memasuki lokasi kecelakaan." Bab 1038. Yul Graham di seberang telepon bingung. "Kepala instruktur, bukan karena saya tidak ingin membantu. Hanya saja kali ini, tim operasi khusus dikirim oleh pemerintah Cahaya Selatan. Kata-kataku tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kalau begitu coba hubungi Penatua Xavier. Itu mungkin tidak berguna. Saya mendengar bahwa sejak senior Oscar Armstrong terlibat, beberapa pemain besar di Wolsing sangat marah dan menuntut hasil dalam waktu 3 hari. Siapapun yang berani mengganggu penyelidikan akan dikenakan hukuman." "Oke, aku mengerti." Harvey menutup telepon dan tertawa. Dia bisa menebak siapa yang mengintervensi masalah ini menggunakan Southlight Government. Sementara pelakunya bisa jadi adalah keluarga Xavier. Saat ini mereka tidak akan berani menimbulkan masalah karena hubungan mereka dengan Ivene. Komandan kedua Southlight, Kyle Quinlan, adalah anggota keluarga Quinlan dari Georgia. Di antara 10 keluarga teratas, Quinlan dari Georgia berperingkat lebih tinggi daripada Xavier dari Wolsing. Bagaimana mungkin mereka tertarik pada bisnis keluarga seperti perusahaan Silver Nimbus? Dengan demikian, Harvey bisa memastikan siapa dalang sebenarnya di balik seluruh insiden ini. Kemungkinan besar itu adalah karya Yates. Harvey telah mendengar tentang bagaimana Keith Yates berhasil naik ke posisi yang lebih tinggi semua karena dia telah menjadi murid orang besar. Baru kemudian Keith dapat mengamankan posisinya sebagai orang ketiga di Southlight. Tetap saja, Harvey tidak pernah membayangkan keluarga Yates akan menyerang Mandy. Selain itu, ada juga masalah mereka ingin berinvestasi di perusahaan Silver Nimbus dengan paksa. Harvey dengan cepat mengerti bahwa keluarga Yates ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Mandy dari Silver Nimbus Enterprise. Ketika itu terjadi, mereka dapat mengambil alih Silver Nimbus Enterprise sepenuhnya. Dia harus mengakui, langkah mereka cerdas dan berbahaya. Namun, tindakan mereka terlalu jahat. Sederhananya, Yates ingin memanfaatkan kekuatan mereka di pemerintahan untuk langsung menyita aset Mandy. Awalnya saya ingin bergaul dengan mereka seperti halnya dengan orang biasa.
Karena orang-orang Anda telah membuat Anda bergerak, maka mari kita bersenang-senang. Petik 2. Harvey mencibir. Dia kemudian menuju ke kamp pedang. Ethan, saya tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas kasus Silver Nimbus Enterprise sekarang. Katakan padanya untuk menemuiku dalam waktu 10 menit. Ethan berkata dengan sopan. Kepala instruktur, orang yang memimpin tim adalah Alex Swift. Dia adalah komandan kedua dari kantor polisi umum Southlight. Dia pria yang sangat cakap yang mengikuti prinsipnya. Saya memintanya untuk datang, tetapi dia mungkin tidak mau. Harvey membentak dengan dingin, keluarkan saja gelarku. Ethan menghela nafas lega. Tentu, Alex Swift mungkin tidak memberinya, God of War nomor 1, setiap saat sepanjang hari. Namun, siapa yang berani melakukan hal yang sama kepada kepala instruktur perkemahan pedang? Memang, tepat setelah Ethan mengeluarkan perintah, Audi A6 tiba di gerbang SWAT Camp dalam waktu 10 menit. Alex Swift keluar dari mobil. Dia adalah pemimpin tim operasi khusus saat ini. Di bawah panduan Ethan, Alex memasuki kamar Harvey. Namun, dia hanya bisa melihat bagian belakang sosok yang tidak dapat diidentifikasi. Dia tahu dia tidak memenuhi syarat untuk melihat wajah pria itu. Menatap punggung orang ini, Alex merasa itu tampak agak akrab. Namun, dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Meski begitu, dia sudah tahu status pria yang dia hadapi jauh sebelum dia datang. Dia dengan hormat memberi hormat. Senang bertemu denganmu, Kepala Instruktur. Saya Alex Swift dari kantor polisi umum Southlight. Apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Harvey bertanya dengan acuh tak acuh. Alex tercengang sejenak. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, saya tahu Anda sangat dekat dengan senior Oscar Armstrong. Jika Anda mengacu pada insiden Silver Nimbus Enterprise, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa saya harus menangani kasus ini secara tidak memihak. Ada terlalu banyak karakter kuat yang terlibat dalam masalah ini. Jika saya membiarkan Anda melewati pintu belakang, saya khawatir saya akan mencari kematian saya. Tolong maafkan saya, Kepala Instruktur. Bab 1039. Tidak ada yang menyangka bahwa Alex Swift akan berpikiran keras, sampai-sampai dia tidak mau bercanda dengan legenda militer dan kepala instruktur SWAT Camp. Jika kepala instruktur kamp pedang menginginkannya, dia dapat dengan mudah menjadi kepala dari 9 pasukan teratas kapan saja. Dia bahkan bisa mengambil alih posisi tetua tentara di masa depan. Dia adalah seseorang dengan potensi tak terbatas dan pengaruh luar biasa. Tanpa diduga, Alex tidak memberikan wajah kepada orang seperti itu. Namun, Harvey tidak marah. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia melanjutkan dengan dingin, apakah Anda bermaksud memberitahu saya bahwa Anda menangani seluruh situasi ini tanpa bias, Sir Swift? Alex menjawab dengan sungguh-sungguh, tentu saja. Peristiwa ini melibatkan terlalu banyak hal, serta reputasi tokoh-tokoh besar nasional negara Saya tidak bisa menunjukkan bantuan kepada kedua belah pihak, jangan sampai atasan saya memecat saya. Harvey berkata, lalu, bagaimana penyelidikannya sekarang? Kasusnya sedang dalam penyelidikan. Dilihat dari bukti yang ada saat ini, insiden tersebut terjadi karena Silver Nimbus Enterprise menggunakan pasir laut, yang tidak diperbolehkan dalam industri konstruksi, dalam upaya untuk menghemat biaya. Kandungan garam di pasir laut terlalu tinggi dan sangat mudah menimbulkan korosi. Ditambah lagi, pasir yang digunakan oleh Silver Nimbus Enterprise sangat korosif dan berkualitas buruk. Itulah mengapa kecelakaan serius terjadi. Aku pendek, semuanya karena Silver Nimbus Enterprise. Karenanya, semua ini adalah tanggung jawab Mandy Zimmer. Oleh karena itu, aset perusahaan harus dibekukan. Mandy Zimmer harus ditangkap dan menjalani hukuman penjara setidaknya selama 10 tahun. Alex menjawab dengan serius. Dia masih memiliki beberapa keraguan tentang seluruh masalah, tetapi berdasarkan bukti yang tersedia saat ini, tidak sulit untuk menghukum Mandy Zimmer. Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi, ini yang Anda maksud dengan menangani hal-hal secara tidak memihak. Insiden ini belum diselidiki secara menyeluruh,
dan rantai buktinya tidak jelas. Namun, Anda sudah menyimpulkan. Bagaimana itu adil? Awalnya, saya tidak seharusnya ikut campur dalam urusan kepolisian. Sekarang, sepertinya aku tidak punya pilihan. Suara Harvey dingin. Detik berikutnya, dia perlahan berbalik dan mengungkapkan wajahnya. Terkesiap. Ketika dia melihat wajah Harvey, Alex dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya, kengerian tertulis di wajahnya. Dia akhirnya tahu mengapa dia merasa punggung kepala instruktur tampak begitu akrab. Dia pernah bertemu orang ini sekali di pesta ulang tahun Madam Yates. Cucu mertua yang tidak berguna dari keluarga Yates, Harvey York. Juga suami dari Mandy Zimmer, CEO Silver Nimbus Enterprise. Suami Mandy adalah kepala instruktur legendaris dari perkemahan pedang. Pada saat itu, Alex mulai berkeringat deras. Dia akhirnya mengerti alasan kepala instruktur ingin campur tangan. Dia juga mengerti mengapa Oscar Armstrong bersedia membantu mempromosikan resor Gunung Silver Nimbus. Itu semua karena kepala instruktur. Kepala instruktur tidak tertandingi dalam hal kekuasaan dan kekayaan. Bagaimana bisa orang hebat seperti dia melakukan kesalahan menyedihkan dengan menggunakan pasir laut untuk konstruksi hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa? Seseorang membingkai Mandy Zimmer dan perusahaan Nimbus Perak. Siapapun itu, kemungkinan besar dia tidak tahu identitas asli suaminya. Alex merasa agak lega. Untungnya, ketika dia menginterogasi Mandy sebelumnya, dia cukup sopan dan tidak main-main. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari SWAT camp hidup-hidup. Tentu saja, masalah ini harus ditangani secara tidak memihak, tapi kebenarannya harus jelas. Biarkan Ray memimpin tim dan membantu penyelidikan. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Harvey menyarankan dengan santai. Bab 1040. Tidak masalah. Saya akan dengan senang hati memberikan kerja sama penuh. Alex langsung membungkuk. Segera, kantor polisi Buckwood mengirimi Harvey berbagai rekaman pengawasan. Reinhardt memanggil para teknisi dan mereka mulai memeriksa berbagai perangkat. Harvey juga menyuruh anak buahnya mengambil beberapa sampel dari lokasi kecelakaan. Ketika Harvey memeriksa bahan-bahannya, dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin Swift, pasir ini memang pasir laut. Dilarang digunakan untuk konstruksi karena sangat korosif. Namun, tanda-tanda korosi tersebut hanya akan muncul sampai 10 atau 20 tahun kemudian. Ada banyak beton bercampur pasir. Bagaimana gedung-gedung itu bisa langsung runtuh? Menilai dari sampel ini, seseorang pasti sengaja mencampurkan sesuatu yang lain ke dalam bahan." Apa? Alex dan yang lainnya terkesiap. Apakah seseorang mencoba menjebak Mandy? Asam kuat. Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Metode yang sangat sederhana. Tambahkan asam kuat ke bangunan yang belum sepenuhnya mengeras. Bangunan itu kemudian akan runtuh dengan cepat. Jika tebakanku benar, pelakunya pasti seorang pekerja di lokasi konstruksi. Biarkan perusahaan konstruksi memeriksa apakah ada pekerja yang mengundurkan diri sehari setelah kecelakaan. Kebenaran harus segera diklarifikasi. Ayo cepat, Alex memerintahkan dengan cepat. Pergi dan bawa pria itu ke sini. Wajahnya pucat. Seseorang bermaksud menggunakannya untuk menjebak istri kepala instruktur. Bukankah ini akan menghancurkannya? Sementara itu, pihak Ray telah mengekstrak video pengawasan. Di dalamnya, terlihat beberapa truk yang membawa banyak pasir saat keluar dan memasuki lokasi Silver Nimbus Mountain Resort. Setiap kali, truk penuh. Semua orang langsung mengerti. Pada malam hari, seseorang telah mengganti pasir sungai yang digunakan untuk pembangunan resor Gunung Silver Nimbus dengan pasir laut yang lebih rendah. Melakukan hal ini akan membutuhkan kerja sama dari semua pekerja di dalam lokasi konstruksi. Ditambah dengan asam kuat yang ditemukan sebelumnya, kebenaran akhirnya terungkap. Ada kemungkinan besar bahwa perusahaan real estate tertentu bertanggung jawab atas hal ini. Hanya mereka yang akrab dengan saluran-saluran ini dalam industri konstruksi. Tetap saja, harus ada kekuatan yang lebih besar yang mendukung perusahaan itu.
Itu seseorang dari pemerintah Cahaya Selatan. Selidiki untukku. Baca novel gratis hanya di situs ini tanda pagar di save tanda hubung ok. Kita harus mencari tahu, tidak peduli siapa itu. Aku butuh bukti nyata. Jangan khawatir dan lakukan semua yang kamu bisa. Aku akan mendukungmu. Akhirnya, Harvey memberikan gambaran menyeluruh tentang arah investigasi. Ya, kepala instruktur. Aku akan membuktikan bahwa istrimu tidak bersalah. Alex membungkuk hormat. Dia benar-benar diyakinkan oleh kepala instruktur muda. Tidak heran Harvey bisa menjadi kepala instruktur SWAT camp di usia yang begitu muda. Ditambah lagi, atasan negara H masih mengingatnya setelah dia pensiun dan mengunjunginya 3 kali. Pria ini melakukan hal-hal dengan cara yang sederhana, langsung, dan efisien. Yang terpenting, ia mampu menunjukkan inti masalah dan menghilangkan gangguan dari faktor eksternal lainnya. Tak satu pun dari ini bisa dilakukan oleh orang biasa. Alex menghela nafas dalam hatinya. Jika pria ini bersedia mengambil alih komando polisi, maka pasti tidak akan ada kasus yang tak terpecahkan di negeri H. Kemudian, Alex dan anak buahnya pergi untuk menyelidiki temuan tersebut. Harvey juga kembali ke rumah. Namun begitu dia melangkah ke dalam rumah, dia melihat bahwa keluarga Yates tanpa malu-malu berada di dalam. Simon, Lilian, saya mendengar Mandy ditangkap oleh kantor polisi umum South Light. Apa yang salah? Nenek Yates memiliki ekspresi penuh kasih.